Part 1, Pembuka. Halo, kenalin, nama gue Ilyas, biasa sih dipanggil Yas. Secara fisik tinggi gue 170 cm, kulit gak gelap dan gak putih melainkan hampir putih dan gue berkacamata. Oh iya, gue baru aja lulus SMP, ya alhamdulillah nilai gue cukup memuaskan jadi gue bisa masuk salah satu SMA favorit. SMA negeri yang pastinya. Gue ini orangnya pendiam, gak terlalu sering bicara kecuali diajak ngomong duluan dan gue dari SMP gak pernah pacaran, biasanya kan remaja 2. Sekarang pas SMP udah mulai pacaran tuh kecuali gue. Gue mempunyai 2 orang sahabat yaitu Rian dan Raihan dari SMP. Rian itu orangnya 11. 12 sama gue cuman dia lebih bawel, banyak omong dan gak berkacamata. Lalu si Raihan, dia ini orangnya lebih tinggi dari gue sekitar 176 cm, doyan makan tapi gak gemuk 2. Mantan ceweknya juga banyak lagi. Mereka berdualah yang ikut menemani gue masuk SMA. Yang sama, karena dah janjian pas dulu. Dan kisah ini dimulai saat gue bersekolah di SMA, lebih tepatnya pas dari awal MOS. Part 2, MOS. Pagi itu pukul 5 seperti biasa gue dibangunin sama ibu gue, maklum kalau tidur gue sering bangun kesiangan, lalu ibu gue menyuruh mandi, sholat dan sarapan. Ya, hari ini adalah hari di mana gue menginjakan kaki di jenjang SMA, walaupun masih MOS. Ibu gue, Yas bangun, ini kan hari pertama kamu sekolah. Gue, hah? Iya bu, ini aku juga bangun. Ibu gue, ya langsung mandi sana Gi, terus sholat. Bajunya udah ibu siapin, lalu sarapan dah ibu buatin tuh. Gue, iya bu. Setelah mandi, sholat dan sarapan gue langsung ngeluarin si Jeki, motor gue, dari garasi. Dan tak lupa berpamitan sama ibu dan bapak gue. Gue, bu, pak, aku pergi ke sekolah dulu, sambil menyalami tangan mereka. Ibu gue, ya nak hati-hati ya di jalan. Bapak, ya sudah, belajar yang rajin ya di sekolah jangan bikin masalah. Gue, ya pak oh bu. Setelah berpamitan lalu gue langsung memacu si Jeki ke sekolah yang baru alias SMA. Hehehe, setelah sampai di sana gue langsung memarkirkan si Jeki. Ternyata sudah ramai dengan calon-calon siswa baru di sini. Tak lama kemudian sahabatku Raihan dan Rian datang. Dan memanggil gue. Raihan Horian, woi Yas. Gue, lu kampret. Dah lama gak ketemu nih, kemana aja lu berdua selama liburan? Rian, biasalah anak muda MAH liburan di luar kota, temannya lu bertelur di dalam rumah. Raihan, kalau gue sih liburan kemarin cuma main ke rumah nenek doang. Gue, songong lu yang mentang-mentang duit banyak maknanya ampe luar kota. Rian, secara gitu loh. Raihan, ya udah yuk kita langsung ke lapangan aja siapa tahu ada pengumuman. Rian gue, ya oka. Setelah itu kami langsung menuju ke lapangan untuk mendengarkan arahan pengumuman dari kakak senior pembimbing. Ya lalu kami pun mendengarkan arahan dalam MOS ini dan kami pun disuruh untuk membawa perlengkapan MOS untuk esok hari. Apabila besok ada barang yang tidak dibawa kelupaan maka kami harus bersiap-siap menerima hukuman dari kakak pembimbing. Sambil menunggu pembagian kelas MOS kami pun disuruh untuk istirahat sejenak di dekat musola sekolah. Saat sedang duduk kami melihat-lihat suasana sekolah ini, ternyata cewek-ceweknya lumayan juga ya. Akhirnya pembagian kelas MOS pun selesai kami pun langsung menuju ke lapangan untuk melihat hasil daftar pembagian kelas MOS. Ya, gue masuk di kelas MOS 5 bersama 30 siswa. Lainnya termasuk sahabat gue sendiri si Rian. Setelah itu kami pun disuruh masuk ke kelas MOS dan langsung mengambil posisi tempat duduk yang nyaman. Awalnya gue ingin duduk sama si Rian cuman karena si Rian duduk sama teman SD-nya dulu, jadi gue duduk sendiri. Deh. Tak lama 2 kakak pembimbing masuk ke kelas kami dan mereka adalah PJ kelas MOS kami. D. Dua-duanya cewek lagi dan cantik. Lalu mereka berkenalan dengan kami dan menyuruh kami berkenalan satu-satu. Tibalah sekarang giliran gue untuk berkenalan. Ternyata yang rambutnya diikat kuda itu namanya Kak Nadia dan yang pendek itu namanya
Kak Rani. Kak Rani, ya giliran kamu deh sekarang. Gue, baik Kak. Nama saya Ilyas, saya dari SMP tinggal di Jalan GG. No. Kak Rani, hoi lu kalau ngomong suaranya yang keras dong, lu laki suara lu kok kecil. Banget. Gue, maaf Kak, pandangan ke bawah, dalam hati, ini masih muda dan galak banget, ilfeel. Gue. Kak Nadia, manis juga ya tuh anak, berbisik ke Kak Rani. Kak Rani, iya juga sih, bisiknya ke Kak Nadia. Kak Nadia, ya udah kamu boleh duduk dek. Gue, iya Kak. Akhirnya gue pun dipersilahkan duduk. Fiuh. Tak terasa hari sudah siang lalu berbunyilah bel sekolah. Sebelum pulang kakak 2 PJ kami mengingatkan agar tidak lupa untuk membawa barang perlengkapan MOS esok hari. Berlanjut. Part 3, MOS 2. Keesokan harinya setelah menjalani MOS hari pertama, gue bersiap untuk berangkat sekolah. Dan menjalani MOS hari kedua, namun masih ada yang mengganjal di pikiranku ya, gue. Masih teringat dengan perkataan Kak Nadia yang cukup membuatku kaget, manis juga ya nih. Anak, walaupun kemarin gue gak terlalu mendengar dengan jelas karena Kak Nadia hanya berbisik ke Kak Rani. Selama ini gue gak pernah dipuji mengenai kegantengan gue oleh orang-orang, kecuali bapak gue, terlebih lagi ini yang muji gue cewek lagi. Oke, setelah siap semua perlengkapan MOS lalu gue berpamitan kepada ibu gue, soalnya bapak udah berangkat kerja duluan. Sesampainya di sekolah, seperti biasa suasana ramai sekali. Ada kakak kelas yang sedang nongkrong, pacaran dan main di lapangan basket. Gue pun langsung masuk ke kelas untuk menaruh tas, lalu mengambil perlengkapan MOS untuk dibawa ke lapangan. Setelah menuju lapangan gue lihat Rian sedang berbincang-bincang dengan teman kelas kami dan gue pun langsung menghampirinya. Rian, elo Yas akhirnya datang juga, gue kira lo mau bolos. Gue, sompret lo, gue kan anak baik-baik emangnya elo. Rian, hahaha. Topi kerucut lo mana? Gue, astaga. Gue lupa bawa. Jah bisa 2 gue kena celotehan mak lampir lagi dah. Aldo, mampus lo siap 2 ya pak kena hukuman. Aldo merupakan sohib gue pas SMA. Aduh perasaan gue jadi gegana neh, gelisah, galau, merana. Tiba 2 kakak-kakak. Panitia mengumumkan untuk memakai perlengkapan MOS dan barang siapa yang gak bawa tidak memakai perlengkapan dimohon untuk pindah ke depan ruang OSIS. Akhirnya gue pun memberanikan diri untuk berkumpul di depan ruang OSIS. Setelah yang lainnya didata tibalah giliran gue didata. Ternyata yang mendata gue adalah Kak Rani dan gue pun hanya tertunduk mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari Kak Rani. Kak Rani, ya ampun ngapain lo di sini? Gue, anu Kak. Anu. Saya gak bawa topi kerucutnya. Kak Rani, lupa. Lupa alasan aja lo palingan lo males kan? Gue, ya udah sih Kak jangan galak-galak kali. Kak Rani, terserah gue dong, hidup-hidup gue, lo gak berhak ngatur-ngatur gue. Kak Rani, sebagai hukuman karena lo gak bawa perlengkapan dan dah gak sopan sama gue. Lu harus lari muterin lapangan 10 kali. Gue, hah? Tapi Kak. Belum sempet gue bicara tapi dah dipotong ama tuh mak lampir. Kak Rani, udah gak pakai tapi-tapi. Cepet sana. Sebenarnya itu dari semua olahraga yang paling gue benci adalah lari, gue kalau lari juga cepat. Banget ngos-ngosan. Saat putaran ke-7 gue udah ngos-ngosan banget, tiba 2 karena dah kecapean gue gak sadar kalau di depan gue ada seorang cewek sedang berjalan dan apa yang akan terjadi? Berlanjut. Part 4, Insiden. Sebenarnya itu dari semua olahraga yang paling gue benci adalah lari, gue kalau lari juga cepat. Banget ngos-ngosan. Saat putaran ke-7 gue udah ngos-ngosan banget, tiba 2 karena dah kecapean gue gak sadar kalau di depan gue ada seorang cewek sedang berjalan dan bruk. Gue menabrak dia hingga cewek itu pun terjatuh. Saat gue mencoba untuk menolong dan meminta maaf lalu gue lihat wajahnya ternyata adalah Kak Nadia. Tak lama kemudian sebuah tamparan mendarat di pipi kanan gue. Kak Nadia, plak. Dia menampar gue.
Kak Nadia, heh. Lo kalau lari lihat-lihat dong. Mata lo mana hah? Gue, maaf Kak. Kak Nadia, maaf, emangnya dengan lo minta maaf bikin badan gue jadi gak sakit lagi. Hah? Kak Nadia, ya udah sebagai hukumannya lu harus lari 5x putaran lagi. Akhirnya gue pun mengikuti kata Kak Nadia. Namun gue gak tahu apakah badan gue masih sanggup apa nggak untuk berlari. Saat putaran ketiga tiba-tiba pandangan gue gelap, gue serasa mau ambruk. Ya, setelah itu, gue pingsan. Tak lama kemudian gue pun bangun dan sadar kalau gue sudah di rumah dan terlihat ada beberapa teman gue termasuk si Raihan. Kok gue di rumahan? Raihan, iya tadi lo pingsan di sekolah, terus kata guru mendingan lo diantar pulang aja, terus. Gue dah yang nganterin lo pulang pakai mobil teman gue. Oh. Makasih ya Han dah nganterin gue balik ke rumah. Raihan, sama-sama Yas, ya udah gue balik dulu ya udah sore ini. Tiba-tiba gue kepikiran Kak Nadia, apakah dia baik-baik saja? Saat malam tiba, setelah sholat dan makan gue hanya bersantai di ruang keluarga sambil menonton TV, tiba-tiba HP gue bergetar menandakan kalau ada WA yang masuk. Saat gue cek ternyata itu nomor yang gak ada di kontak gue, kira-kira siapa ya? 08xxxxxx, Yas lo gak apa-apa kan? Gue jadi khawatir nih sama lo. Maaf ini siapa ya? 08xxxxxx, ini gue Nadia, maaf ya gara-gara gue lo jadi pingsan gitu. Oh. Kak Nadia rupanya. Udah gue maafin kok tenang aja. Kak Nadia, jangan panggil Kak dong, lagian gue juga beda 1 tahun doang dari. Lo, panggil Nadia aja ya. Iya Kak, Ianat grogi, lo tahu nomor gue dari mana nak? Nadia, oh tadi gue minta ke temen lo Sirian, iya lagi ngapain nih? Lagi WA-an aja nih sama bidadari, jutek, hehehe. Nadia, ngeselin deh. Awas ya kalau ketemu gue jitak lo. Hihihihi. Ampun bidadari ampun. Tapi emang bener kan juteknya? Tadi aja gue dibentak-bentak ama lo. Nadia, tahu ah. Besok gue boleh gak main ke rumah lo? Boleh ya. Emang lo tahu alamat rumah gue? Hoam ngantuk banget, gue tur dulu ya. Nadia, tahu dong, Nadia gitu loh hehehe. Ya udah met tidur ya. Have a nice dream. Utuh. Akhirnya pembicaraan kami via WA berakhir pada pukul 22. Gue masih bingung ama si Nadia ini tadi pagi pas di sekolah jutek amat bahkan ampe nampar gue malah. Napa? Pas malam jadi berubah perhatian gini ya? Malah gue sekarang menjadi akrab sama dia. Gue ngerasa nyaman ngomong sama dia. Apa gue suka sama dia? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Sekilas tentang Nadia, orangnya ini tingginya hampir sama kayak gue tapi masih tinggian gue. Kulitnya putih, kalau di sekolah rambutnya diikat kuda terus, senyumnya manis, tapi Nadia ini jutek banget loh sama orang yang belum dikenalnya, terbukti kayak gue tadi berhasil deh. Kena tamparan dari dia gara-gara nabrak. Berlanjut. Part 5, Kencan pertama. Karena hari ini libur gue pun bisa bangun rada siangan dikit. Akhirnya gue bangun sekitar pukul 10 dan seperti biasa gue dibangunin sama ibu gue. Ibu gue, Yas bangun, dah jam berapa ini? Iya bu. Ibu gue, dari tadi HP MU itu getar-getar loh. Ada WA masuk kali tuh. Masa sih bu? Sambil ngumpulin kekuatan buat bangun. Siapa ya yang WA, tumben pagi-pagi gini dah WA, paling juga si curut-curut. Raihan Rian. Akhirnya gue pun langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi, gue pun langsung bersiap untuk sarapan. Akhirnya perut gue terisi dengan 1 buah porsi nasi uduk buatan ibu. Gue pun langsung balik ke kamar dan setelah itu membaca beberapa majalah kesukaan. Gue lalu beberapa saat kemudian gue pun akhirnya tertidur selama 1 jam. Kali ini gue
Dibangunkan oleh suara WA masuk dari HP gue. Duh, lagi libur ganggu aja orang lagi enak-enak tidur. Langsung saja gue mengecek WA tersebut dan ternyata WA tersebut dari Nadia. Ternyata Nadia ini udah WA gue dari jam 9 dan gua TRS sadar kalau hari ini. Gua ada janji sama dia, mampuslah gue kalau dia marah GMN. Pukul 9. Yasda bangun belum? Pukul 9.20. Ilyas kamu udah bangun? Pukul 9.46. Ih sebel deh. Dasar kebo. Pukul 10. Hari ini aku ke rumahnya. Sebegitukah perhatiannya dia sama gue? Padahal gue cuek banget sama dia loh. Tak lama kemudian gue pun langsung membalas WA tersebut. Send to Nadia. Maaf ya Nat tadi gue gak balas WA lo, maklumlah gue kalau lagi libur pasti bangunnya. Kesiangan mulu, ini juga gue baru dibangunin sama ibu gue, hehehe gue tunggu ya di rumah gak pakai lama ya hihihi. Tak lama kemudian datanglah dia ke rumah gue tok 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 assalamualaikum. Kemudian, ibu gue menyuruh untuk membukakan pintu karena ada tamu. Gue, waalaikumsalam. Maaf mak cari siapa ya? Sambil membukakan pintu. Nadia, ih lo tuh ya masih pagi aja dah ngeselin. Gue, oh saya kira mbak ini yang biasa minta sumbangan. Nadia, dasar kebo. Dicubitnya tangan gue. Gue, ayo masuk, mau minum apa nak? Nadia, apa aja deh Yas. Ya Nadia pagi ini begitu cantik datang ke rumahku, ia memakai cardigan warna hitam, kaos warna biru tua, jeans biru tua dan seperti biasa rambutnya diikat kuda. Tak lupa gue mengenalkan ibu gue kepada Nadia. Gue, oh iya bu ini kenalin ini Nadia temanku di sekolah. Nadia tante. Ibu gue, wah Nadia. Nama yang bagus, cantik lagi. Nadia, ih tante bisa aja deh. Jadi malu akunya. Ibu gue, ya udah silahkan diminum ya minumannya. Nadia, ya tante makasih ya, maaf nih jadi ngerepotin hehehe. Tampaknya ibuku dan Nadia baru saja berbicara sebentar sudah seperti orang yang akrab. Tak lama setelah itu Nadia mengajak gue ke salah satu mall di kota gue. Gue pun dengan senang hati menemaninya. Gue pun langsung bergegas bersiap-siap. Nadia, ya sebentar temenin gue ya ke mall. Gue, dengan senang hati nyonya, ya udah gue siap-siap dulu ya. Seumur-umur gue baru pertama kali nemenin cewek jalan-jalan. Terus mengapa dia memilih gue untuk nemenin dia jalan? Padahal kan gue cuma cowok yang jarang bergaul, pendiam, cuek. Sudah pasti banyak cowok yang mengejar-ngejar dia. Why so old? Berlanjut. Part 6, terima kasih untuk hari ini. Setelah kelar siap-siap, gue pun berpamitan kepada ibu untuk menemankan Nadia pergi ke mall. Gue, Bu. Aku pamit dulu ya mau nemenin Nadia ke mall. Ibu gue, ya udah, hati-hati anak, jangan pulang malam-malam, besok kamu kan sekolah. Gue, ya Bu. Yap abis ngeluarin si jeki gue pun menyuruh Nadia naik ke motor gue setelah berpamitan dengan ibu gue. Tampaknya Nadia senang sekali hari ini. Karena aku mau menemaninya untuk hari ini. Lalu gue paculah si jeki menuju ke mall. Akhirnya tibalah kami di mall tersebut. Gue pun menanyakan beberapa hal kepada Nadia. Gue, ini mau kemananya dulu nak? Nadia, ke toko buku dulu ya, ada yang mau dibeli soalnya. Gue, ya udah ayo. Kemudian masuklah kami ke mall tersebut dan bergegas menuju toko buku. Setelah menemani dia membeli buku, Nadia memutuskan untuk makan siang dulu. Gue pun gak menolak karena waktu itu situasi lagi genting, lapar banget. Kami pun memesan makanan dan melahapnya bersama-sama. Di sela saat kami makan siang, kami pun membicarakan beberapa hal yang menyangkut dengan status gue. Nadia, ya As? Lo udah punya pacar belum sih? Gue, hah? Gua masih jomblo Nat dari SMP malah. Nadia, masa sih? Gak yakin deh gue, lo kan ganteng masa sih belum pernah pacaran? Gue,
Gue ganteng? Nadia, hahaha maksud gue gelandangan tengik. Gue, kampret lo. Emang beneran kok gue belum pernah pacaran kalau lo gimana? Nadia, gue dulu pernah sih pacaran pas SMP, cuman gak lama hanya 1 bulan abis itu putus. Terus juga pas SMA ini banyak juga sih yang ngedeketin gue cuman gak ada yang klop. Sama gue. Gue, kasihan ya hahaha. Nadia, diketawain, dasar kebo. Rasain nih. Sambil nyubit tangan gue. Gue, au. Sakit Nat, sakit. Nadia, makanya jangan bandel ya, tersenyum sinis ke arah gue. Ya udah ayo anterin. Gue pulang. Gue, emang nih gue supir elo seenaknya minta antar sana antar sini. Ongkosnya dong. Neng. Nadia, isah. Mulai lagi nih anak minta gue cubit yang kencen nih. Gue, iya neng ampun neng. Gak terasa hari sudah mulai sore, gue pun bergegas untuk mengantar Nadia pulang ke rumah. Nya. Setelah sampai di rumahnya Nadia mengenalkan gue kepada bokapnya Nadia. Nadia, Pah ini kenalin teman aku yang namanya Ilyas. Gue, Ilyas. Om sambil mencium tangan bokapnya Nadia. Bokap N, oh ini toh yang namanya Ilyas, Nadia sering banget loh ceritain kamu ke kami. Maksudnya cerita ke bokap ama nyokapnya. Gue, wah. Masa sih om? Bokap N, ya udah om masuk dulu ya ke dalam, jangan sungkan-sungkan main ke sini lagi ya. Dan makasih ya udah nganterin pulang Nadia sambil melangkahkan kaki ke dalam rumah. Gue, ya om itu sudah kewajiban saya sebagai teman yang baik sok bijak. Gue, Nat, gue pulang dulu ya, salam buat nyokap ya langsung membalikkan badan dan berjalan ke arah pagar. Nadia, ya as. Tunggu, menghampiri gue. Gue, kenapa nona manis? Nadia, cup mencium pipi kanan gue makasih ya untuk hari ini, kamu udah nemenin aku jalan, makan, sampai nganterin aku pulang. Gue, sama nona manis, ya udah gue pulang dulu ya. Bye. Nadia, hati ya di jalan. Bye. Betapa senangnya hari ini gue bisa mengenalkan Nadia kepada ibu gue, lalu menemaninya jalan ke mall dan makan bareng, terus si Nadia juga mengenalkan gue kepada bokapnya. Bokapnya memang orang yang baik, sama seperti anaknya. Satu hal lagi yang bikin gue senang hari ini, pipi gue dicium oleh Nadia. Apakah dia sayang sama gue? Apakah gue memulai membuka hati untuk dirinya? Yang gue rasakan saat ini adalah gue suka sama lo Nat. Sungguh momen yang tidak akan kulupakan. Nadia, terima kasih ya untuk hari ini. Berlanjut. Part 7, hari pertama belajar di SMA. Wah gak terasa mau sudah lewat, dan hari ini gua resmi jadi siswa SMA. Yang jelas. Sekarang gue udah pakai seragam putih abu-abu. Seperti biasa gua bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan tak lupa berpamitan kepada kedua orang tua, lalu gue pacu si Jeki menuju ke sekolah. Tak lama pun setelah gue sampai di sekolah langsunglah gue cari kedua sahabat gue. Raihan dan Rian. Namun saat sedang mencari mereka berdua, kulihat keramaian di depan mading ruang OSIS dan gue pun menuju ke sana. Gue pun melihat Aldo di sana dan gue menegurnya. Gue, oidu ini ada apa rame-rame begini? Aldo, oh ini daftar pembagian kelas Yas. Gue, oh, lu lihat Rian sama Rehan kagak? Aldo, tadi sih gue lihat Rehan udah masuk kelas dia, kalau Rian tadi gue lihat ama ceweknya. Tapi gak tahu kemana. Gue, buset si Rian dah punya cewek aja, gue kapan ya udah gue lihat dulu. Pembagian kelas gue dulu ya du. Aldo, oke Yas. Wah ternyata Rian sahabat gue dah punya pacar, sempet sih terbenak di pikiran gue kapan ya. Gue bisa punya pacar? Kayaknya mustahil deh, mana ada cewek yang mau sama gue, sok. Merendahkan diri padahal dah ada 1 biji yang ngantri, okelah, setelah gue lihat kertas yang ada di mading itu ternyata nama gue berada di kelas 10, 5 dan gue sekelas sama si Rian. Oke X5 imco oming.
Akhirnya setelah gue muter ruangan kelas ternyata ketemu juga kelas gue, yaitu X5. Langsung saja gue mengambil tempat duduk di bagian tengah. By the way, jumlah anak laki-laki di kelas gue itu ganjil dan mereka nemu pasangan duduknya masing-masing, sementara gue duduk sendiri. Mungkin pasangan duduk gue itu anak cewek. Tak lama kemudian masuklah seorang cewek ke kelas gue. Wajahnya cantik dan manis, lalu berlesung pipit, rambutnya sebahu tinggi kira-kira 165 cm. Kalau diibaratkan wajahnya mirip artis Pevita Pierce dan dia melihat bahwa kursi yang kosong ya hanya kursi di sebelah gue, yang lain dah pada keisi sama anak-anak kelas gue. Lalu dia menghampiri gue dan membuka sebuah pembicaraan. Cewek, gue duduk di sebelah lo ya. Soalnya yang lain dah penuh semua tuh. Gue, ya udah deh. Cewek, oke, berhubung ini hari Senin katanya ada upacara dulu tuh. Gue, gitu ya udah deh gue duluan ke lapangan sambil mengambil topi dari tas lalu berjalan keluar kelas. Gue pun langsung menuju ke lapangan untuk mengikuti upacara bendera. Setelah beberapa menit upacara pun belum dimulai juga karena ada masalah teknis pada mikrofon yang akan digunakan untuk pengeras suara pada upacara nanti. Gue pun melihat sekeliling dan tampaknya itu cewek yang sebangku sama gue, namun kayaknya dia kelihatan kebingungan. Langsung saja gue samperin. Gue, oi kenapa lo? Kok kelihatan bingung gitu? Cewek, iya nih, gue lupa bawa topi. Setiap upacara kan semua siswa harus make topi, kalau nggak terkena hukuman. Aduh mana ya ini? Gue, udah lo pakai aja ini topi gua. Cewek, terus lo gimana dong? Tar lo kena hukuman lagi. Gue, udah gak apa-apa santai aja, nih topinya. Cewek, makasih ya, itu upacara udah mau mulai tuh gue duluan ya. Setelah itu gue pun bergegas menuju ke barisan kelas gue pun mendengar pengumuman dari guru kalau barang siapa yang gak lengkap tidak memakai atribut sekolah dalam upacara, maka diharap membuat barisan baru bersama orang-orang yang juga tidak memakai atribut tersebut. Maka langsunglah gue ke barisan tersebut, ternyata lumayan rame juga hehehe. Oke. Setelah upacara selesai gue disuruh mendapat hukuman dari guru untuk mengepel seluruh selasar sekolah khususnya hanya lantai 1 saja, dibantu dengan 2 anak dari kelas 11. Setelah selesai mengepel, gue pun langsung menuju kelas gue, dan ternyata cewek yang sebangku sama gue sedang asik membaca novel. Gue pun lalu duduk di sebelahnya dia. Ya ialah orang sebangku. Tak lama kemudian dia pun langsung menegur gue. Cewek, makasih banget ya, coba tadi kalau gak ada lo, mungkin gue dah kena hukuman kali. Gue, iya sama. Cewek, oh iya. Kita belum kenalan, gue Vira. Gue, Ilyas. Ya setelah kenalan dengan Vira, lalu guru pun masuk ke kelas kami, karena hari ini hari pertama masuk, jadi guru gak terlalu fokus ke materi jadinya hanya membicarakan tentang perkenalan diri, sistem penilaian DLL. Skip sampai pulang. Akhirnya bel pulang tiba, gue pun bergegas menuju parkiran dan menaiki si jeki, tapi kulihat seseorang cewek sedang menunggu di dekat pagar sekolah. Langsunglah gue samperin. Ternyata itu Nadia. Gue pun langsung menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Gue, ojek neng? Nadia, gue tuh nungguin lo dari tadi tahu. Gue, maaf neng, ya udah hayu. Hihihi, akhirnya gue nganterin Nadia pulang sampai ke rumahnya. Lalu gue langsung berpamitan untuk pulang saat sudah nyampe di rumah Nadia karena kondisi gue lagi capek banget pengen tidur. Nadia, Ilyas makasih ya udah nganterin. Gue, apa sih yang gak buat nona manis? Nadia, gombal deh hihihi. Gue, hehehe. Ya udah Nat, gue langsung pulang ya. Dah. Nadia, ya udah, hati-hati ya di jalan, entar kalau udah sampai rumah kabarin ya, dah. Akhirnya gue pun pergi dari rumahnya Nadia dan menuju pulang ke rumah gue. Sampai rumah gue langsung makan, abis itu molor alias tidur. WA buat ngabarin Nadia. Entar aja deh. Agak sorean abis gue bangun hehehe. Berlanjut. Part 8, ternyata dia
Yap, hari ini merupakan hari ke-10 gue bersekolah di SMA. Namun ada yang berbeda hari ini. Ibu menemankan bapakku dinas keluar kota, jadi tidak ada yang menyiapkan sarapan dan gue pun langsung bergegas ke sekolah. Seperti biasa kupacu si Jeki ke sekolah pada pagi itu. Sesampainya di sekolah gue menuju ke kelas dan ternyata kelas masih sepi namun kulihat. Ada seorang cewek tengah mendengarkan musik di HP-nya, yaitu Vira, tak lama setelah gue menaruh tas, gue pun langsung duduk di sampingnya karena emang sebangku. Gue, pagi Vir, lagi dengerin musik ya? Vira, kagak, lagi nyuci baju gue, ya jelaslah Ilyas kalau gue lagi dengerin musik. Gue, oh kirain gue lagi nonton BKP. Vira, dasar mesum lo. Oh iya Yas, gue bawa bekal nasi goreng nih dari rumah, gue yang masak lo, makan bareng ya? Gue, widih tahu aja kalau gue belum sarapan. Tak lama kemudian kami pun langsung menyantap nasi goreng buatannya Vira, ternyata enak banget. Yang membuat gue malu saat itu pas kita makan di berdua, kita disorakin sama teman sekelas. Gue, enak ya nasi goreng buatan Elo. Pengen lagi deh. Vira, siapa dulu yang masak? Vira gitu loh. Sambil senyum manis ke arah gue. Teman-teman, cie makan berdua aja nih, so sweet tau. Cuit-cuit. Rian, wah makan kagak ngajak-ngajak lo. Gue, minta no ama cewek lo di kelas sebelah. Aduh, senyum manisnya Vira membuat hati gue meleleh-leleh. Emang dasar si Rian. Ganggu suasana aja lo. Setelah itu bel masuk pun berbunyi, dan kami pun belajar seperti biasa. Waktu istirahat. Wahda istirahat, dan gue lagi bokek, jadinya gue gak ke kantin deh. Gue lihat si Vira ama cesenya pergi ke kantin, mungkin dia belum kenyang kali. Sedang asik-asiknya tidur tiba-tiba HP gue bergetar. Ternyata ada WA dari orang yang gue gak kenal dan gue pun langsung membalasnya. 08xxxxxx, ini bener Ilyas kan? Gue, iya. Ini siapa ya? 08xxxxxx, gue, Rani temennya Nadia. Gue, oh iya ada apa kak? Kak Rani, gue mau bilang sesuatu ke Elo, kalau Nadia itu suka sayang sama Elo, kira-kira lu kapan nembak Nadia? Gue, hah? Nadia suka sama gue kak? Dia gak pernah bilang tuh gue. Kak Rani, ya iyalah, dia kan cewek, dia malu buat nyatain perasaannya duluan. Gue, gimana ya kak, gue belum kepikiran sama sekali untuk nembak dia. Kak Rani, ya udah deh, usahain cepet ya, soalnya yang ngejar-ngejar Nadia banyak. Gue agak kaget melihat WA dari Kak Rani, ternyata Nadia suka dan sayang sama gue. Apa? Gue yang gak peka ya kalau dia sebenarnya suka sama gue, sampai-sampai Kak Rani yang menyampaikannya ke gue. Tapi perasaan gue kepada Nadia hanya sebatas kagum dan suka saja terhadap sifatnya dan kecantikannya. Gue pun belum kepikiran buat nembak dia atau enggak. Ternyata Nadia suka sama gue. Ya Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Berlanjut. Part 8, ku tak ingin mengecewakanmu. Waktu istirahat pun telah usai, para siswa-siswi berbondong masuk ke kelas masing-masing. Bel menandakan bahwa kegiatan belajar akan dimulai kembali. Tak lama kemudian guru mata pelajaran sejarah masuk ke kelasku, guru ini selalu mengingatkan bahwa setiap pelajarannya. Setiap siswa harus berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang ia jelaskan di depan kelas. Namun kali ini gue gak bisa mencoba untuk berkonsentrasi dengan pelajarannya. Ya masih ada yang mengganjal di pikiranku. Seringkali gue ngelamun saat jam pelajaran ini. Seketika Vira pun menegurku. Vira, ya soi kok ngelamun sih lo? Gue, hah? Kenapa Vir? Gak ada apa-apa kok. Vira, pasti lagi ada masalah ya? Gue, masalah? NGGG enggak kok, jawab gue ragu. Vira, udah cerita aja ke gue, gak apa-apa kok, kali aja gue bisa membantu. Gue, gimana ya Vir, entar pas istirahat kedua aja gue ceritainnya. Vira, ya udah deh.
Gue pun berjanji kepada Vira akan menceritakan semuanya pas istirahat kedua, yap sekolah. Gue itu setiap hari Senin Kamis istirahatnya ada 2 kali. Akhirnya, Vira pun memalingkan pandangannya ke arah guru kembali dan mendengarkan penjelasan guru tersebut. Gue, Vira, iya kenapa Ayas? Gue, catetin dong itu yang ada di papan tulis. Vira, kampret lo. Kirain gue mau cerita sesuatu. Gue, catetin ya Vir, yah. Vir, iya deh. Sini-sini mana buku lo? 30 menit kemudian jam pelajaran sejarah selesai juga, teman-teman gue di kelas langsung ngacir keluar kelas, gue pun menyempatkan diri untuk ke kantin, karena haus. Binggits. Gue pun lalu mengajak Rian dan Rehan ke kantin bareng kebetulan. Kelasnya Rehan ini bersebelahan dengan kelas gue. Gue ke kantin bentar ya. Entar dari kantin langsung gue ceritain deh. Vira, oh ya udah sana. Gue, Ian. Ayo ke kantin, itu si Rehan dah nunggu di depan kelas dia. Rian, ayo, gue haus banget nih. Gue pun langsung menuju kantin gue bersama Rian dan Rehan. Di sana setelah minum bareng kami pun berpisah, karena si Rian mau nemenin ngecengin ceweknya dan Rehan. Ada keperluan buat ekskulnya dia. Tak lama kemudian gue lihatlah seorang perempuan bersama teman-temannya di meja kantin paling depan, sementara gue di meja pojokan. Sepertinya dia gak ngeliat gue. Jadi gue memutuskan untuk balik ke kelas lalu menceritakan apa yang ingin gue ceritain ke Vira. Oi Vir, serius amat baca novelnya. Vira, Eloyas. Jadi gak ceritanya? Gue, jadilah, jadi gini, gue lagi deket sama kakak kelas dan dia ngedeketin gue pas setelah. Mos, gue sebenarnya juga suka sih sama dia soalnya dia orangnya baik gitu. Terus tadi temennya WA gue kalau dia suka sama gue, dan gue disuruh buat nembak dia cepet-cepet. Karena banyak anak-anak yang ngejar dia. Tapi pas itu gue belum kepikiran buat nembak dia. Soalnya gue anggap masih terlalu cepat, kenal aja belum nyampe sebulan. Menurut lo gimana? Vir. Apakah gue harus nembak dia secepatnya? Vira, ya menurut gue kalau lo sayang sama dia, ya lo tembak aja. Daripada lo gantungin terus, yang ada dia malah sakit hati ntar. Gue, bener juga apa kata lo Vir, gue gak mau ngecewain dia karena dia dah naruh perasaannya di gue. Vira, nah tuh tahu. Gue, makasih ya Vir dah denger curhat gue. Vira, iya sama-sama Yas. Ya. Vira kembali tersenyum, tapi senyumnya tak bertahan lama dan kemudian raut wajahnya berubah menjadi bete, kenapa ya Vira? Akhirnya gue menemukan sebuah jawaban, gue gak mau ngecewain seseorang yang udah naruh perasaannya ke gue gak mau bikin dia sakit hati. Lalu gue pun memutuskan untuk jadian sama Nadia pada saat malam minggu nanti. Ya, ini pertama kalinya gue mencoba menyatakan perasaan gue secara langsung kepada Nadia, semoga saja berjalan dengan lancar saat malam minggu nanti. Part 10, First Sad Night with You. Ya. Hari ini adalah hari di mana gue akan nembak Nadia. Sebelum pulang kami pun sempat bertemu dan berjanjian untuk makan malam bersama antar malam. Gue, hai Nat, pulang sama siapa? Nadia, kebon nyubit pipi gue ini nunggu jemputan. Gue, oh ya udah bentar malam jalan yuk, kan malam minggu, mau gak? Nadia, mau banget lah. Apalagi kalau diajak sama Elo. Gue, oke deh. Entar malam gue jemput ya jam 7. Nadia, iya kebo. Setelah berjanjian gue pun langsung pulang ke rumah, lalu gue pun rebahan di kamar, gue jadi gak sabar gini buat nanti malam. Tak terasa waktu maghrib pun tiba, lalu gue pun bergegas mandi dan setelah itu langsung sholat. Lalu abis sholat gue pun bersiap-siap buat malam mingguan. Yap, sekarang sudah hampir pukul 19 gue pun harus menjemput Nadia. Tak lupa gue berpamitan ke bokap gue. Bokap, mau kemana Yas? Gue, biasa pak anak muda, malam mingguan.
Bokap, ya udah hati-hati ya. Gue, oke sip. Gue pun langsung tancap gas menuju Nadia. Sesampainya di sana, ternyata pintu rumahnya masih tertutup, gue kira Nadia udah nunggu di depan rumah. Gue pun langsung turun dan dari motor lalu menuju ke pintu rumahnya. Gue, tok tok tok. Assalamualaikum. Suara pintu, ceklek, ngeek. Bokap N, waalaikumsalam. Na Ilyas toh. Ayo masuk-masuk. Gue, iya om, Nadianya ada kan om? Bokap N, poh dia lagi di kamarnya, lagi dandan mungkin. Gue, poh, saya sekalian minta izin om, malam ini saya mau ngajakin Nadia jalan. Hehehe. Bokap N, oh tenang, om izinkan kok asal pulangnya jangan malam-malam ya. Gue, iya om tenang aja. Setelah menunggu beberapa menit, Nadia pun akhirnya keluar dari kamarnya. Wow. Cantik. Sekali dia malam ini dia pakai jeans biru muda. Dan memakai cardigan warna biru tua. Seperti biasa rambutnya dikuncir kuda. Gue pun dibuat melongo sama dia. Nadia, hai kebo. Gue, hai Nadia. Ayo jalan. Nadia, ayo oh. Gue, om, kami jalan dulu ya. Bokap N, oh iya, hati-hati ya. Tak lama kemudian, kami pun sudah berada di motor, sambil memakai helm gue pun tiba-tiba nyeletuk ke Nadia. Gue, cantik banget neng. Nadia, ah. Jadi malu deh. Kamu juga ganteng kok. Gue, kita makan dulu ya, abis itu baru deh keliling-keliling. Nadia, up to you deh buat aku senang malam ini. Apa, tumben banget dia manggil gue pakai kamu, biasanya kan elo gue. Gue pun langsung menuju tempat makan, setelah sampai di sana, kami pun menuju meja yang telah dipesan oleh gue. Setelah memesan makanan, akhirnya kami harus menunggu makanannya dibuat dulu. Gue rasa ini, waktu yang tepat untuk nembak Nadia. Gue, Nat, boleh gak aku ngomong sesuatu? Nadia, ya bolehlah, lagian juga gak ada yang ngelarang kamu kok. Gue, mana ya? Gugup aku suka sama kamu Nat, makin hari aku jadi sayang sama kamu, kamu mau gak jadi pacar aku? Nadia, gak deh. Gue, maksudnya Nat? Nadia, gak mau nolak maksudnya hehehe. Gue, jadi berarti kita sekarang pacaran dong? Nadia, iya keboku sayang, aku juga sayang sama kamu Yas, aku juga. Suka sama kamu dari awal aku ketemu kamu di MOS, cuman aku malu buat bilang ke kamu. Gue, hihi kamu lucu deh, sambil nyubit pipinya Nadia. Akhirnya gue jadian sama Nadia, kakak kelas gue, betapa senangnya gue malam ini. Lalu makanan kami pun dateng, kami berdua pun langsung menyantap sambil dibarengi dengan suap-suapan, kok cuit banget ya. Senyum manisnya Nadia membuatku semakin sayang sama dirinya, gue gak mau kehilangan dia. Setelah makan malam, kami pun bergegas menuju taman di alun-alun kota, sambil menikmati indahnya malam. Nadia, Ilyas. Makasih ya untuk malam ini, kamu udah buat aku seneng banget deh. Gue, aku juga seneng kok malam ini, apalagi sekarang udah ada kamu di samping aku. Hehehe. Akhirnya kami berpelukan dan gue pun mencium keningnya Nadia. Namun malam sudah larut, aku pun harus mengantarnya pulang, setelah sampai di rumahnya. Gue pun ditawarin mampir ke rumahnya, tapi gue memutuskan untuk langsung pulang saja. Karena gak enak udah larut malam gini. Nadia, makasih ya yang. Oh iya, mau mampir dulu gak? Gue, gak usah deh, gak enak malam-malam gini bertamu ke rumah orang, aku langsung pulang aja deh. Salam buat papa sama mama ya. Nadia, oke deh, entar kabarin ya yang kalau dah sampai rumah dah. Malam ini gue sangat senang sekali, karena sekarang gue dan Nadia udah jadian hihihi. Yang pastinya entar hari Senin, pasti bakal banyak yang nagih PJ nih ke gue. Gue pun tiba di rumah dan langsung mengabari Nadia. Karena udah ngantuk gue pun langsung tidur. Bokap ama nyokap gue juga tampaknya sudah tidur. Yang, aku udah sampai rumah nih. Aku capek banget, jadinya aku langsung mau
Tidur. Matt tidur ya. Yang. Love you. Bersambung.